Shalom pemirsa, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di GKK TV dalam acara Masak Yuk. Nah, kita hari ini mau belajar masak, yaitu bikin masakan Melayu yang tentunya kaya dengan rempah-rempah. Kenapa itu? Yaitu nasi kebuli dan ayam piaja. Bersama siapa? Bersama Ibu Teni. Tetapi sebelumnya, seperti biasa dengan tak jemu-jemunya, saya menginformasikan jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari punya pergumulan, jangan khawatir. Ada tim doa GKK yang siap mendukung di dalam doa. Caranya bagaimana? Lihat di GKK TV ini ada 2 tulisan, Alkitab dan doa. Silakan pilih doa, nanti akan keluar formulir permohonan doa dan diisi nama, lalu apa yang menjadi pergumulan, apa yang ingin didoakan, dan cantumkan nomor HP atau WA, lalu klik kirim. Kami tim doa GKK siap mendukung di dalam doa. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 mengatakan demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan di tengah pergumulan kita berseru kepada Dia, Dia pasti akan memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar untuk pergumulan kita. Oke, sekarang kita akan bersama dengan Ibu Teni, kita akan bikin nasi kebuli ayam piaja. Shalom pemirsa, selamat pagi. Hari ini kita akan kembali bersama dengan Ibu Teni. Selamat pagi Ibu Teni. Wah, senang nih bisa berbagi resep lagi ya. Hari ini kita mau masak nasi kebuli ayam paija. Orang Jawa bilang paijo gitu ya. Nah, ini masakan Malaysia, sebenarnya ya? masakan India ya. Oh, India ya. Yang apa? Saya lihatnya belajarnya dari Malaysia orang Melayu, ya. Melayu Malaysia. Karena dulu sering ke sana ya, jadi belajar dan sekarang mau berbagi kepada kita ya. Nasi kebuli ayam paija. Nah, sekarang bahannya apa aja nih, Ci? Ya, ini beras yang sudah dicuci bersih. Ya, seberapa aja maunya, mau bikin berapa banyak silahkan. Terserah ya. Nah, ini bawang merah, bawang putih yang diiris. Nah, ini bumbu rempah-rempah yang akan dibungkus dengan kain untuk dimasukkan ke beras nasinya untuk masak nasi. Itu apa aja tuh bumbunya, Ci? Ini ada biji pala yang sudah dihancurkan. Ini ada kayu manis yang sudah diketok kecil-kecil ya. Ada cengkeh. Dan ini sebutnya kelabet. Wah, kita ini baru denger nih ya, kelabet. Ini bisa dibeli di apa yang jual bumbu-bumbu gitu. Bumbu dapur ya di pasar ya. Dan ini kelabet ini biasanya untuk masakan India ya. India biasanya. Khusus masakan India ya. Jadi kalau mau cari ya di pasar ya, kelabet namanya pasar, ya. Namanya kelabet. Ya. Garam, lada, sama gula. Kaldu ini apa sih? Kaldu jamur. Gula. Oh, nanti boleh juga ya kita pakai kaldu jamur ya. Terus ini ada. Ini ada kain untuk bungkus. Bumbunya. Untuk bungkus bumbu ini. Kalau kita lepas begini, dia kecampur sama nasinya. Jadi lari kemana-mana ya. Jadi biasanya saya pakai dibungkus. Ini kain ini saya ambil dari, kalau beli tahu itu kan ada kain ini ya. Jangan dibuang ya pemirsa ya. Ada kainnya. Nanti dibungkus, diikat, ya. digunting aja gitu, dirapiin. Itu direbus dulu di air panas supaya aromanya keluar. Iya, jadi kalau langsung dimasukin ke beras, aromanya kurang kuat. Apalagi udah nyampur kemana-mana, kita makannya nggak enak gitu ya. Jadi dibungkus gini, dimasak dulu di air, baru dibuat masak nasi. Oh iya, nanti kita akan menyaksikan ya bagaimana caranya. Oke pemirsa, ini bahan-bahannya untuk bikin nasi kebulinya ya, jadi 2 tahap. Sekarang kita akan bikin nasi kebulinya dulu, baru dilanjutkan nanti kita akan bikin ayam paijanya. Ya, kita akan tumis bumbunya untuk nasi kebulinya. Kasih minyak secukupnya. Tumis dulu ya. Kita tumis bawang merah, bawang putih sampai harum. Sambil menunggu ini harum, kita masukkan dulu ini semua bahan ini dimasukkan ke kain. Bungkus ya sama kain. Nah, kita ikat. Cukup ya? Udah, langsung taruh, pisahin dulu ya. Kita akan masak air untuk merebus. Kenapa kita rebus? Maksudnya supaya aromanya keluar. Kalau kita langsung masukin, bisa juga masukin dalam beras, tapi nanti aromanya kurang keluar gitu.
lebih baik lebih baik direbus dulu ya, nanti baru airnya kita pakai ya Ci ya. Sama ini masukin juga, buntelannya masukin. Nah ini boleh dimasukin ya, dimasukin aja sampai dia aromanya keluar. Bawang boleh masukin ke sini. Nah ini bawangnya kita campur sama nasinya. Dikasih garam. Dikasih garam secukupnya supaya ada rasa ya nasinya. Cukup kita ya. Cukup ya. Boleh kasih lada sedikit. Kalau mau kasih kaldu boleh, tapi saya jarang kasih kaldu. Ya. Kaldu ini cukup ini aja. Setelah ini nanti kan dimasak di rice cooker seperti biasa aja kita masak nasi. Seperti masak nasi biasa. Airnya secukupnya seperti masak nasi biasa aja. Cuma ini sebelumnya kita bumbuin dulu ya. Iya. Seperti kalau bikin nasi liwet juga gitu ya. Iya. Dibumbuin dulu baru dimasak. Direbus sampai harumnya keluar aja ya. Nah, ini udah cukup. Matiin ya? Matiin dulu. Ya, saya matiin. Nah, langsung dimasukin ke berasnya. Ya. Jadi ininya juga bungkusan bumbunya kalau bisa satu ininya ya. dimasukin ke dalam waktu masak nasinya supaya dia taruh tengah ya supaya baunya juga rata. Ya, langsung dimasak seperti biasa. Pemirsa, sekarang kita mau masukkan ke rice cooker ya, kita masak seperti masak nasi biasa. Oke. Nah pemirsa, sementara kita menunggu nasinya matang gitu ya, tadi kita sudah masukkan ke rice cooker, kita tunggu. Nah sekarang kita akan melanjutkan dengan bikin ayam piaja. Tadi saya salah ngomong, saya ngomongnya ayam paijo, ternyata bukan. Jadi ayam piaja ya. Nah sekarang ini bahannya, rupanya banyak banget nih bahannya, terutama bumbunya ya. Kalau masakan India kan memang kaya dengan bumbunya, rempah-rempahnya ya. Ya, sekarang silakan Ci, apa aja? Kita akan mulai ini ayam kampung ya. Kalau bisa pakai ayam kampung karena lebih enak ya daripada pakai ayam negeri ya. Ayam kampung 1 ekor. Dipotong berapa ini? Terserah sukanya aja potongnya. Nah, bumbunya memang kalau masakan Melayu bumbunya banyak. Ini cabai merah, tapi yang saya pakai sebenarnya cabai merah besar supaya nggak terlalu pedas. Tapi kalau yang suka pedas boleh pakai cabai kecil gini ya. Nah ini ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, ya ada kayu manis, ada biji pala, ada cengkeh, dan ini kelabet. Nah, kelabetnya selalu ada ya kalau makanan Melayu ya. Nah, ini ininya, ini cabai merah yang udah digiling, ya. Ini bumbu dari semua ini yang saya tumbuk, nggak usah di blender, tumbuk kasar aja ya. Semua dicampur jadi satu, ya bumbu yang ini semua. Nah, ini bawang merah, bawang putih yang diiris, ya. Ini hasil dari ini ya, dari semua ini kunyit, lengkuas. Semua ini ada bawang merah, bawang putih juga. Dihalusin juga. Ada yang dihalusin, ada yang dipotong-potong begitu ya. Terus ini kelapa sangrai. Caranya gimana? Kelapa yang parut terus digoreng tanpa minyak gitu ya. Sampai kering. Sampai kuning. Ini dari seperempat kelapa cukup. Seperempat kelapa aja. Disangrai gitu aja. Terus ditumbuk sampai keluar minyak. Jadi setelah disangrai, ditumbuk sampai keluar minyak seperti itu ya. Nah, ini kentang untuk pelengkapnya, kentang yang udah saya goreng. Ya ini cuman bumbu-bumbunya. Ini ada ketumbar, ada jinten, ada kaldu jamur, ada lada, ada garam, ada gula. Iya, minyak tentunya. Nah pemirsa, ini bahan-bahannya ya, bumbu-bumbunya memang cukup banyak dan nanti akan berasa sekali ya rempah-rempahnya ya, yang pasti juga enak ini. Nah pertama kali kita akan masukkan ini bumbu yang sudah dihaluskan ini, dicampur dengan ayam. Semua ya Ci ini, semua masukin ya. Terus ini kelapa sangrainya juga dimasukin. Nah diaduk aja supaya meresap dulu gitu.
Sebetulnya lebih baik sih ditunda sampai mungkin berapa menit gitu ya. Didiamkan dulu maksudnya. Supaya meresap 15 ya. menit itu cukup kali ya? Cukup ya. Tuang minyak secukupnya. Kenapa saya pakai minyak sedikit? Karena waktu blender ini udah kasih minyak. Oh. Ya kan, jadi minyaknya nggak usah terlalu banyak. Iya, karena di bumbunya waktu ngeblender ya. Kita masukkan bawang iris. Masukkan ini semua. Tadi saya udah campurin cabai di bumbu ini, tapi bagi yang doyan pedas, yang suka pedas, boleh ditambah lagi ya. Atau pakai cabai keriting pun boleh. Ya. Terus apa? Ya, kita masukin ayam. Aduk sampai ayamnya berubah warna ya, supaya bumbunya meresap. Ini sebenarnya boleh pakai santan, tapi saya kadang-kadang bikin saya nggak pakai santan karena udah pakai kelapa sangrai ya. Kalau mau pakai santan boleh. Ya, masukin. Masukin semua gitu? Ya. Goreng semuanya. Semua. Di sini kita rebus. Dimasak sampai matang. Kita kasih lada. Kaldu jamur. Garam. Gula. Untuk rasa dicicipin aja sendiri sesuai dengan selera masing-masing. Tinggal tumbar cinta. Jadi kita masak sampai ayamnya empuk. Ya. Ini sebenarnya pelengkap untuk nasi kebuli ayam piaja ini. Tapi dilengkapi juga boleh dimakan dengan perkedel atau ya kerupuk atau emping gitu ya. Telur dadar juga boleh kali ya. Kenapa? Telur dadar. Boleh aja, boleh. Apa aja ya. Boleh. Ya, pelengkapnya. Ya. Tapi ini kayaknya teman-teman yang cocok ini. Perkedel. Teman setia. Oh, teman setia. Udah hampir matang baru dimasukin kentang karena kentangnya saya udah goreng. Iya. Jadi kita tunggu ya pemirsa ya sampai matang, ayam empuk tentunya. Pemirsa, ini ayam piajanya sudah matang ya, udah empuk tentunya. Dan ini airnya juga sudah mulai asat gitu sih ya, nggak terlalu banyak air. Nah sekarang mau kita tinggal masukin ini kentangnya ya. Kentangnya dimasukkan. Akhir aja ya. Ya, selesai. Ya. Matiin. Oke. Oke, kita pindahkan ke wadah ya. Wangi nih baunya. Pemirsa, ini nasi kebuli dan ayam piajanya sudah jadi. Wah, ini pasti enak. Nih baunya udah bau rempah-rempah ya. Apalagi kalau mereka ya orang Melayu asli sana, rempahnya lebih tajam lagi ya. Tapi terserah pemirsa kalau pengen rempah-rempahnya lebih tajam, ya ditambah lagi gitu ya bumbunya ya. Ini nasi. Oh ya, ini nasi kebulinya ya. Kasih bawang goreng.
Nemo temen makan pakai kerupuk enak nih Ci, tompeng. Iya, perkedel, kerupuk. Perkedel, kerupuk ya. Wah, silakan ya tambahin sendiri teman-temannya. Dan silakan mencoba karena ini sangat mudah, cuman ya agak lama ya kalau ayam kampung ya rebusnya. Terima kasih Cinta ini sudah ngajar bikin nasi kebuli ayam piaja. Oke pemirsa, sampai jumpa.